Hello para netizen-netizensku, kembali lagi di channel Kancang ini. Oke, jadi hari ini kita bakalan bahas tentang mesin Daytona. Jadi banyak dari kolom komentar ya teman-teman kita yang nanyain kalau misalnya mesin Daytona itu bisa dipasang di motor apa aja sih. Kayak misalnya ada dari teman kita yang nanyain bisa nggak dipakai buat Revo atau Supra 125 atau buat motor-motor yang slip engine lainnya. Jadi di sini kita bakalan bahas ya bahwa kalau misalnya mesin Daytona itu sebenarnya diciptakan untuk yang namanya engine mountingnya tuh buat mesin C100, dan mesin C100 itu ada di motor apa aja sih. Jadi mesin C100 itu ada di motor Supra, X, Supra Fit, Grand, Win, dan beberapa motor lainnya yang menggunakan C100. Jadi kalau misalnya ada yang gue sebutin ada yang kurang, tolong ditambahin aja di kolom komentar. Jadi yang gue tahu itu ada 4 jenis motor ya yang menggunakan C100. Bahkan ada juga yang C70 juga itu bisa menggunakan mesin Daytona ini, karena walaupun dia menggunakan mesin yang bukan C100 atau bisa dibilang C70, itu dia masih bisa sama menggunakan mesin Daytona karena engine mounting itu masih sama persis sama mesinnya C100. Dan kalau misalnya mau dipasang di Supra 125 itu sebenarnya bisa, cuman harus ada perubahan sedikit di engine mountingnya. Dan gue juga baru tahu karena ada teman kita yang ngasih tahu bahwa kalau misalnya C125 bukan C125 ya, Supra 125 itu ternyata beda engine mountingnya sama mesin C100. Gue kira itu sama karena gue juga punya Supra 125 di rumah. Gue intip-intip dikit tuh engine mountingnya mirip-mirip. Ternyata kata yang komentar yang mungkin dia udah pengalaman ya, ternyata itu beda, nggak sama atau PNP. Tapi tenang aja karena mesin C100 atau mesin Daytona ini engine mountingnya gampang buat dipasang di motor-motor bebek kalian gitu. Dan gue kasih masukan ya, mesinnya ini tuh slip engine, jangan sampai dipasang di motor yang namanya Jupiter MX. Jupiter MX itu kan dia mesinnya walaupun 135 dia kagak slip engine, dia agak berdiri gitu mesinnya. Dan buat motor yang lainnya kayak Jupiter atau Suzuki Shogun Smash itu sebenarnya masih bisa engine mountingnya tinggal diubah-ubah dikit aja karena masih menggunakan mesin yang sama, slip engine gitu. Jadi nggak usah terlalu pusing kalau misalnya kalian pengen pakai mesin Daytona tuh simple, nggak usah kayak mesin 2 silinder ke mesin 1 silinder, kan itu susah tuh, ribet. Engine mountingnya harus digedein, posisi bodinya juga harus dipas-pasin, radiatornya, terus bagian exhaustnya atau knalpotnya, terus filter udaranya, itu kan susah tuh. Kayak R15 pakai mesin R25 atau motor bebek pakai mesin R25 itu ada tuh yang bikin. Nah itu berubahnya banyak. Nah sedangkan kalau mesin Daytona ini tuh tidak terlalu banyak mengubah kedudukan si engine mounting, tinggal ubah jepitannya doang gitu loh. Dan ini gue sebenarnya udah namanya ngegambarin atau skema buat pemasangan motor di mesin Daytona tuh masang di motor-motor slip engine atau motor-motor bebek. Jadi ini gue udah gambarin ya. Ini kelihatan nggak ya? Kalau nggak kelihatan nanti gue deketin aja kameranya. Oke, kita langsung ke gambarnya aja. Oke, udah. Ini kan kita sekarang udah ada di depan gambarnya, lebih jelas juga kameranya ya kan, enak juga ngejelasinnya jadinya. Nah ini tuh gue bikin gambar yang sebelah sini nih, itu nanti kita bakalan bikin namanya bracket nih. Bracketnya itu buat yang namanya si intake-nya biar nggak terlalu panjang. Jadi kan selama ini intake gue kan ngadepnya ke belakang gini. Fungsinya karena emang kedudukan intake dari si Daytonanya itu emang ada dua doang, buat ngadep ke kiri serong atau kanan serong, atau serong ke belakang kiri atau serong ke kanan belakang gitu. Jadi ini tuh nanti bakalan jadi next project kedepannya ya. Jadi
gua jelasin sekilas dulu sebelum kita bahas cara pemasangan engine mounting mesin Daytona-nya gitu. Jadi karena lagi PPKM, jadi project buat ngebikin atau ngebangun Supra Daytona-nya bakalan keundur karena gak mungkin gue keluar rumah terus dicegat mau kemana, mau ke bengkel, mau ngapain, mau bikin konten, wah langsung gue viral. Jadi ini sekilas lah skemanya. Di sini ada kop businya, di sini ada coilnya, di sini bracketnya. Nanti rencananya gue pengen bikin pakai yang laser biar presisi dengan menggunakan bahan stainless steel kayak sendok. Yang pernah gue bikin di video sebelumnya tuh bikin bracket kaliper belakang. Nah itu nanti menggunakan material itu sama di laser jadi lebih presisi. Ini karbunya nanti gue juga bakalan ganti pakai karbunya BRT, insya Allah kalau ada rezeki. Terus ini juga nanti kalau ada rezeki kita bikin yang namanya filter udaranya seperti ini biar kayak mobil-mobil racing gitu. Jadi ini terlihat tampak atas ya gitu loh. Oke, kita lanjut aja ke ini nih. Ini tampak samping sebelah kanan posisi setir mesin Daytona. Jadi ini mesin Daytona penggambarannya kurang lebih seperti ini. Jadi kenapa gua gambarin? Karena biar kelihatannya lebih gampang sama ngejelasinnya lebih terperinci. Kalau misalnya di mesinnya langsung kan gede. Ini skalanya 1:10 lah kurang lebih karena kan mesinnya kan seginian nih. Gak segini sih, pokoknya gede lah lumayan. Ini kan jadinya cuma segini skalanya. Nah ini tuh mesin Daytona tuh seperti ini. Ini tuh busi, ini kisi-kisi udara, dan ini ada yang namanya oil cooler dari mesin si Daytona-nya. Di sini bak kopling, di sini ada lubang tutup buat masukin oli atau gua buang sih untuk masukin oli doang di sini. Terus di sini ada yang namanya penyetelan rantai keteng gitu. Terus di sini ada namanya buat pengeluaran bahan bakar. Bukan bahan bakar ya, pengeluaran asap atau knalpot atau exhaust. Dan yang kita bakal bahas ini adalah ini di belakangnya adalah engine mountingnya dari si mesin Daytona. Dia kedudukannya cuma ada 4 itu maksudnya kedudukan rangkanya ya. Jadi lubangnya cuma ada 2, atas bawah, dan ini nembus sampai ke kiri sana, dan ini juga belakangnya. Kenapa gue bilang 4? Karena rangkanya itu dia ngejepit kayak gini bentuknya. Nanti dia ngejepit kayak gitu, kanan kiri, yang bawah juga kanan kiri. Dan ini udah gue gambarin yang namanya rangkanya. Cuman rangkanya itu kurang lebih seperti ini, belum gue bagusin pakai pulpen. Cuman gak apa-apa, yang penting maksud dan tujuan gue itu kesampaikan kepada kalian semua. Jadi ini kurang lebih rangka dari si mesin C100 atau engine mounting dari C100 atau motor Supra lah tepatnya. Karena kalau misalnya Honda Wind tuh dia rangkanya nggak seperti ini, cuman kedudukannya itu sama kayak Supra X125, Supra X100 atau Supra Fit atau Grand dan C70, Honda C70. Ini yang penting itu di sini engine mounting itu semuanya sama tuh, untuk C series itu sama semua. Dan di sini kita bisa lihat bahwa kalau rangkanya seperti ini kan PNP nih, untuk motor-motor C series itu PNP. Nah, kalau misalnya kalian pakai motor yang kayak Jupiter atau Supra 125, Revo atau Suzuki Shogun, itu tinggal ngepasin yang namanya si lubang ini, engine mountingnya ini. Jadi kita tinggal ngepasin buat kedudukan si engine mounting ini. Jadi ini gambarnya emang kurang presisi ya, ini agak ke depan, ini agak jangak. Ini sebenarnya bukannya kurang presisi, karena emang gambarnya gua yang ini kurang turun. Seharusnya kan turun kayak gini pemasangannya. Ini terlalu ngedangak gitu. Jadi nanti kalau misalnya kalian pengen masang di masang di motor Supra 125, dia tuh kalau nggak salah si engine mountingnya itu dia agak ke depan. Kalau Supra 125 tuh, ini kan di belakang ini, dia tuh agak di sini. Kalau misalnya gue lihat di foto-foto atau di AHM itu dia agak ke depan. Sedangkan kalau misalnya kayak punyanya Jupiter juga dia sedikit ke belakang kalau nggak salah. Kalau Suzuki itu cuman beda tipis doang kalau nggak salah ya. Kalau misalnya gue salah, tulis aja di kolom komentar, kasih masukan kalau misalnya yang bener itu gimana. Nanti gue kasih pin kalau misalnya masukan kalian itu sangat teliti, gue kasih pin. Kalau misalnya masukan kalian
masih bagus teman kurang teliti, nanti gue kasih love biar orang-orang yang nonton channel Kacang ini tahu maksud dan tujuan dari video kali ini gitu loh. Gitu. Jadi kurang lebihnya sih gitu ya, tentang buat mesin Daytona tuh bisa dipasang di motor apa aja sebenarnya buat slip engine. Bahkan penggunaan mesin Daytona ini sering dipakai yang namanya motor gas track. Tapi kan motor gas track kan rangkanya bikin sendiri, jadi pastinya dia nyesuaiin buat yang namanya si mesinnya gitu loh. Kalau misalnya buat motor harian kalian itu tinggal ubah si namanya engine mounting ini, tinggal ubah atasnya doang kok kalau nggak salah. Kalau yang belakangnya itu kagak pada beda, seharusnya sama semua. Kalau yang gue tahu semua bebek tuh hampir sama semua yang slip engine ya, cuman atasnya doang dia agak ke depan ke belakang atau gimana gitu. Kalau misalnya bedanya banyak ya tinggal ubah aja engine mounting ini. Toh engine mounting ini cuman apa ya, plat doang, gampang potong las lagi gitu loh, sesuaiin sama mesin Daytonanya gitu loh. Gitu aja video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan-pertanyaan tentang Supra atau mesin Daytona, bisa tulis aja di kolom komentar. Kalau pertanyaannya mayoritas banyak, nanti bakalan gue bikinin video seperti ini lagi. Kalau misalnya kalian suka, tolong di like. Kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat, di share. Dan jangan lupa di subscribe biar video-video berikutnya nggak ketinggalan. Dan kalau misalnya kalian mau nyalain loncengnya juga, terima kasih banyak. Oke, cukup sekian dan terima kasih. See you next video. Bye bye. Peace.